بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, ibu-ibu, saudari-saudari, para ummahat, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sore yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah. Allah limpahkan untuk kita sehat wal afiat. Allah limpahkan untuk kita Islam dan iman, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bersama-sama duduk di majlis yang mulia, salah satu taman surga. Kita memohon kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kajian kita di sore hari ini kajian tafsir dari kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian diringkas menjadi kitab yang kita pelajari, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Dari semua riwayat yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian hanya diambil yang sahih-sahih saja, sehingga menjadi Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita sampai pada surat An-Nasr. Kita sampai pada surat An-Nasr, yaitu surat Madaniyah, surat yang ke-110, yang berisi 3 ayat. Surat yang biasa kita baca di dalam solat, termasuk dari 3 surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang berisi 3 ayat. Kita baca, para bunda rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, ini para bunda rahimakumullah, surat An-Nasr, surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Bahkan ini adalah surat yang secara utuh turun terakhir kali. Ya, kalau ditanya surat apa yang terakhir turun, jawabannya satu surat secara sempurna yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 3? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Disebutkan ini adalah ayat yang terakhir yang turun. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dikatakan para ulama itu ayat terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau surat yang terakhir surat An-Nasr, kalau ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Masih ada tambahannya para bunda rahimakumullah. Setelah surat Al-Maidah ayat 3 itu masih ada beberapa ayat yang turun tetapi sudah tidak berbicara, sudah tidak menyebutkan perkara-perkara pokok, perkara-perkara hukum di dalam Islam. Ya, sehingga ayat yang terakhir berbicara tentang hukum itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Kalau surat yang terakhir turun adalah surat yang kita pelajari di sore yang mulia ini, yaitu surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan telah datang Fathu Makkah, telah datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, ucapkanlah subhanallah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wastaghfirhu, dan
beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ini saudari-saudari para bunda rahimakumullah, surat An-Nasr, surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr, surat Al-Asr, dan satu surat lagi, surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar. Surat ini An-Nasr, dan yang ketiga surat Al-Asr wal Asri. Ya, ini 3 surat terpendek dalam Al-Quran yang berisi berapa ayat? 3 ayat. Para bunda rahimakumullah, di kitab kita di halaman 308, keutamaan surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Demikian juga surat Az-Zalzalah sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Para bunda rahimakumullah, ini keutamaan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Artinya kalau kita membaca surat An-Nasr, pahalanya sangat besar, karena sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Seperti surat Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Para bunda rahimakumullah, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Ia mengatakan, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Wahai Ibnu Utbah, apa yang kau ketahui surat yang terakhir dari Al-Quran yang Allah turunkan, surat yang terakhir?" Maka Ibnu Utbah beliau menjawab, "Saya tahu bahwa surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Ya, jadi tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa surat yang terakhir turun secara sempurna adalah surat An-Nasr. Ada apa dengan surat An-Nasr sehingga menjadi surat yang terakhir turun? Ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, di halaman selanjutnya 309, surat ini pemberitahuan akan sempurnanya Islam yang menunjukkan datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat ini, surat An-Nasr ini menunjukkan apa tadi? Ya, pemberitahuan bahwa Islam sudah sempurna. Sama seperti Al-Yauma Akmaltu tadi, surat Al-Maidah ayat 3. Itu surat ayat yang menyebutkan sempurnanya Islam. Allah ridho dengan Islam. Allah ridho Islam menjadi agama kita. Allah sempurnakan kenikmatannya. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Surat An-Nasr juga sama. Surat An-Nasr juga menyebutkan tentang sempurnanya Islam. Ditambah satu lagi, apa? Menunjukkan kalau Islam sudah sempurna, saatnya Rasulullah SAW berpulang kepada siapa? Kepada Allah. Pertanda bahwa
amanah yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Islam sudah sempurna, sudah diajarkan semuanya kepada para sahabat. Bagaimana dengan tugas Rasulullah? Berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai ngapain para bunda? Ternyata sudah ingin kembali kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW sakit yang keras, sudah mendekati wafatnya Rasulullah SAW, beliau izin untuk tinggal di rumah Aisyah, diizinkan oleh para ibunda yang lain, para istri yang lain. Maka Rasulullah menetap di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Rasulullah SAW sudah sakit sangat berat, sampai Rasulullah meminta air, kemudian membasuh wajahnya dengan air. Saking dahsyatnya kematian, Rasulullah bersabda, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu dibersamai dengan sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Yaitu dicabutnya nyawa kita dari badan, dipisahkannya nyawa kita dari badan. Maka Rasulullah SAW meminta air, kemudian membasuhnya ke wajah. Beliau mengatakan sesungguhnya bersama dengan kematian itu sakaratul maut. Rasulullah SAW kemudian beliau mengucapkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Mendekati wafatnya, Nabi SAW mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin segera kembali kepadamu, ar-rafiq al-a'la, zat yang maha membersamai, zat yang maha tinggi. Maka ibunda Aisyah mendengar ucapan ini, kok Rasulullah sudah mengucapkan Allahumma ar-rafiqal a'la diulang beberapa kali. Maka Aisyah radhiyallahu anha faham. Aisyah kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Allah Subhanahu wa taala dan segera meninggalkan kami. Ternyata para bunda rahimakumullah, para nabi dan para rasul itu kalau mau meninggal diberikan pilihan. Mau tetap hidup, ya tetap hidup di dunia, atau segera kembali kepada Allah. Ini pilihannya. Setiap nabi dan rasul diberikan pilihan. Apakah ingin tetap bersama umatnya atau ingin segera kembali kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam didatangi malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, aku ingin mencabut nyawamu. Nabi Musa seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat besar. Kok ada orang datang mengatakan ingin mencabut nyawanya, dipukul sehingga mata malaikat maut buta. Ditampar Nabi Musa, matanya malaikat maut buta. Ia segera kembali pada Allah. Ini hadisnya sahih ya para bunda ya. Jadi bukan cerita ngarang ya. Ini hadisnya sahih. Maka malaikat maut kembali kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawa seorang yang tidak mau mati. Maka Allah kembalikan
matanya sehingga melihat kembali. Allah sembuhkan. Kemudian Allah katakan, wahai malaikat maut, katakan kepada Musa agar memegang tubuhnya sapi, ya, agar memegang tubuhnya kerbau atau sapi. Setiap satu rambut yang dipegang itu tambahan umur untuk Musa 1 tahun. Setiap satu rambutnya ditambahkan umur 1 tahun. Datanglah kembali malaikat maut kepada Nabi Musa. Ia mengatakan, aku malaikat maut. Ya, aku diutus oleh Allah. Nah, ini baru tahu. Kalau tadi yang datang pertama, Nabi Musa tidak tahu, taunya manusia. Kok macam-macam mau mencabut nyawa? Tidak terima. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika ada golongannya sedang berselisih dengan golongannya Fir'aun, sedang berantem, ternyata golongannya minta bantuan Nabi Musa. Nabi Musa datang kemudian dipukul, sekali pukul jatuh mati. Ya, Nabi Musa sangat kuat, ya, sekali pukul teksek, ya, mati. Ya, ini kuatnya Nabi Musa. Maka tadi malaikat maut langsung digampar, buta matanya. Dan ini benar karena memang Nabi Musa merasa, kok ada orang aneh, kok ada orang sembrono, kok ada orang mau mencabut nyawa saya. Tidak terima. Belum tahu kalau itu malaikat maut. Ketika datang kemudian mengabarkan, wahai Musa, aku diutus Allah untuk menyampaikan kepadamu, peganglah badannya sapi, badannya kerbau. Setiap satu rambut yang terpegang itu engkau ditambahkan umur 1 tahun. Maka Nabi Musa bertanya, kemudian setelah itu apa? Misalnya ternyata memegang 100 rambut misalnya, berarti ditambahkan umur 100 tahun. Setelah 100 tahun apa yang terjadi, kata Musa? Maka malaikat maut mengatakan, setelah itu kematian. Maka Nabi Musa menjawab, kalau setelah itu juga mati, sekarang juga cabut nyawa saya. Kemudian Nabi Musa dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi kalau Nabi meninggalnya itu pilihan, pilihan, masih mau bersama umatnya atau ditambahkan umurnya. Masya Allah. Maka ini tadi ketika Rasulullah sudah mengatakan, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, ya Allah, aku ingin kembali kepadamu, Ar-Rafiq Al-A'la, zat yang maha menemani, zat yang maha membersamai, zat yang maha tinggi. Artinya Rasulullah ingin bersama Allah Ar-Rafiq. Rasulullah ingin segera naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi. Maka Aisyah mendengar itu mengatakan, sungguh Rasulullah SAW sudah tidak mau bersama kami. Rasulullah SAW memilih Tuhannya. Ternyata Rasulullah SAW memilih untuk segera kembali kepada Allah. Kemudian wafatlah Rasulullah SAW. Ini kisah wafatnya Rasulullah SAW. Dan sebelum wafat ini, surat yang terakhir turun ini surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Para bunda rahimakumullah, maka ini surat An-Nasr pemberitahuan bahwa Islam sudah sempurna, amanah sudah ditunaikan semuanya untuk menyampaikan Islam ini, dan ajalnya Rasulullah SAW segera datang. Para bunda rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu kisahnya Abdullah ibnu Abbas. Tadi yang bertanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Utbah, tahukah kamu surat yang terakhir turun? Ia menjawab, yang aku tahu surat An-Nasr. Kata Ibnu Abbas, sodakta, benar. Dalam riwayat yang lain
Ini kisah antara Ibnu Abbas dengan sahabat Umar Ibnul Khattab. Ya, Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar, khalifah yang pertama. Setelah Abu Bakar meninggal, dan Abu Bakar hanya sebentar menjadi khalifah, tidak lama. Kemudian khalifah yang kedua yang menggantikan Abu Bakar siapa, para bunda? Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Umar tahu bahwa Ibnu Abbas itu seorang yang didoakan Nabi SAW untuk Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah ilmu kepada Ibnu Abbas. Beliau mendapatkan julukan Habrul Ummah. Beliau mendapatkan julukan ulamanya para sahabat. Jadi Ibnu Abbas itu sangat alim, sangat berilmu. Suatu saat Umar mengumpulkan para pembesar sahabat. Di antara para pembesar sahabat termasuk yang diikutkan adalah Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas termasuk golongan sahabat kecil, termasuk golongan sahabat junior. Dia sahabat kecil. Maka para sahabat junior, para sahabat senior yang sudah tua, yang sudah sepuh, mereka mengatakan, kenapa ini anak kecil dimasukkan ya bersama kita? Ya, mereka mengatakan, kita juga punya anak-anak seperti Ibnu Abbas, kenapa tidak diikutkan? Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menyampaikan kepada para sahabat, Ibnu Abbas ini kesayangan Rasulullah. Ibnu Abbas orang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Ibnu Abbas banyak didoakan oleh Nabi SAW menjadi seorang alim, seorang yang faham dengan agama ini, faham dengan tafsir. Ya, maka kemudian Umar bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian tahu dengan surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tadi artinya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian melihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan banyak memuji Allah, mensucikan Allah, wastaghfirhu, dan bersegeralah beristighfar kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka para sahabat ketika ditanya, apa yang kalian tahu dengan surat An-Nasr? Para sahabat menjawab, kalau Allah sudah memberikan pertolongan, Allah sudah memberikan kemenangan, agar kita memperbanyak tasbih kepada Allah, agar kita banyak memuji Allah, agar kita banyak beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini jawaban para sahabat. Kemudian Umar bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah jawabanmu sama dengan mereka? Pripun para bunda, sama tidak? Ternyata tidak sama. Ibnu Abbas mengatakan, surat An-Nasr itu tafsirnya datangnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat kaget. Ya, dan para sahabat kemudian faham, oh, berarti turunnya surat An-Nasr, itu tanda bahwa Nabi SAW segera meninggal, karena Islam sudah sempurna, amanah Islam sudah disampaikan semuanya, berarti ajal Rasulullah segera datang.
Coba bagaimana dalamnya ya pemahaman siapa? Ibnu Abbas ya. Dalamnya ilmu Ibnu Abbas yang lain ya wajar kalau tafsir tadi dari para sahabat wajar. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, sudah dibukakan Fathu Makkah, kota Makkah dibuka menjadi kota Islam, kemudian banyak bertasbih pada Allah. Ini makna secara umum demikian. Tapi ada makna yang tersembunyi. Apa itu? Bahwa surat An-Nasr menunjukkan bahwa Rasulullah SAW segera meninggalkan para sahabat. Rasulullah segera wafat. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di halaman berikutnya di 310 ketika Ibnu Abbas ia mengatakan ketika turun surat An-Nasr, maka Rasulullah bersabda, nu'iyat ilayya nafsi. Surat An-Nasr turun, kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan nu'iyat ilayya nafsi. Rasulullah mengatakan ajalku segera datang. Kata Rasulullah, kematianku segera datang. Para bunda rahimakumullah, kalau bercerita kematian ngeri tidak? Iya, sudah siap atau belum? Iya, harus siap. Iya. Karena datang tiba-tiba, ya kematian datang tiba-tiba. Apa nunggu kita sudah tua renta baru datang? Tidak. Apa nunggu kita sudah baik baru datang? Tidak. Nunggu kita sudah bertaubat baru datang? Tidak. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah dari ajal kita semuanya, ya. Maka bicara ajal, Rasulullah saja turun surat An-Nasr kemudian mengatakan nu'iyat ilayya nafsi. Jiwaku sudah bersiap untuk dipanggil Allah. Jiwaku sudah siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah segera meninggal. Al-Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah dalam rukuk dan sujudnya Rasulullah setelah turun surat An-Nasr, ternyata banyak bacaan Rasulullah adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini setelah turun surat An-Nasr yang Rasulullah mengabarkan ajalku segera datang. Maka di dalam salat Rasulullah SAW memperbanyak doa ini. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Minimal satu kali ya yang wajib bacaan rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim ketika rukuk, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu yang wajib satu kali. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, selanjutnya sunnah sama. Jadi kalau mau rukuknya panjang, mau sujudnya panjang, ya ini bacaan ini diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Silakan diulang-ulang. Minimal berapa kali? Satu kali. Ya, Imam Ahmad juga meriwayatkan ketika Rasulullah mendekati akhir hayatnya, maka Rasulullah sering membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia bisa dilihat di halaman 310 di akhir. Ya, apa banyak zikirnya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini bisa kita hafalkan, kemudian banyak kita baca. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji Engkau, segala puji bagimu, aku beristighfar dan aku bertaubat kepadamu.
Subhanakallahumma subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini Rasulullah perbanyak zikir ini setelah turun surat An-Nasr. Para bunda rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, ini dalam riwayat Muslim di halaman 311, inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabbku telah mengabarkan, aku akan melihat tanda pada umatku. Wa amaroni idza ra'aituha an usabbih bihamdih. Dan Allah perintahkan, kalau aku sudah melihat tanda pada umatku, agar aku banyak bertasbih. Ya, agar aku banyak bertasbih dan memuji Allah, wa astaghfirah, dan memperbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha pengampun. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqad ra'aituha, dan sungguh aku telah melihatnya. Dan sungguh aku telah melihatnya. Yaitu tanda tersebut pada umatku adalah turunnya surat An-Nasr. Ya, Rasulullah mengatakan, Allah mengabarkan kepadaku, aku akan melihat tanda pada umatku. Ketika tanda tersebut sudah aku dapati, sudah aku lihat, agar aku bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan banyak beristighfar. Kemudian Rasulullah mengatakan, tanda itu adalah surat An-Nasr. Ketika turun surat An-Nasr, maka tanda sudah turun. Rasulullah SAW diperintahkan untuk banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Maka sifat ini para bunda hendaknya ada pada kita semuanya, ya. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr, kejadian di mana Rasulullah SAW turun surat ini, kemudian ternyata Rasulullah memperbanyak apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, banyaklah bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau ditambah wala haula wala quwata illa billah. Tasbih yang seperti ini banyak kita ucapkan. Iya, basahi lisan kita dengan bertasbih seperti itu. Ya, banyak-banyak kita bertasbih. Semakin tambah umur kita, semakin kuat berzikir, ya. Itu perintahnya. Semakin tambah umur, semakin kuat apa? Bertasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika, banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu banyak memuji Allah. Wastaghfirhu, dan juga banyak apa? Wastaghfirhu, banyak beristighfar. Ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau lebih lengkap astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya, ucapkan demikian, perbanyak beristighfar. Atau dengan taubat digabung astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Silahkan perbanyak istighfar dan ucapan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih juga boleh. Ya, ini banyak ucapkan yang demikian. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika surat An-Nasr sudah turun. Para bunda rahimakumullah, dan ini surat An-Nasr turun ketika haji wada, haji perpisahan di tahun terakhir. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Totalnya berapa tadi? 23 tahun. Di tahun ke-23
itulah tahun terakhir. Rasulullah hidup di tahun yang terakhir Rasulullah menunaikan apa? Haji wada. Rasulullah menunaikan haji wada, haji perpisahan. Kemudian diantaranya dalam haji wada tersebut turun surat ini, surat An-Nasr. Berarti Islam sudah sempurna. Rasulullah segera meninggalkan umatnya. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sudah benar-benar meninggal, bagaimana sikap para sahabat? Umar saja tidak percaya. Umar tidak percaya kalau Rasulullah sudah meninggal. Iya, Rasul mengatakan tidak, Rasulullah tidak meninggal. Ketika ada yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal, tidak, Rasulullah tidak meninggal. Belum percaya. Ia belum bisa menerima kalau Rasulullah meninggal. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Coba kita bayangkan ketika orang tua kita meninggal, pripun perasaannya? Sudah yakin meninggal? Perasaan seharusnya belum. Ibu masih muda, bapak masih muda, perasaan demikian. Ibu masih sehat, bapak masih sehat, ya Allah harus meninggal. Kita sebagai anak seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika mereka yang sangat cinta kepada Rasulullah, mereka korbankan dunia mereka, harta mereka, nyawa mereka untuk Nabi SAW, untuk agama Allah. Kemudian dikabarkan Rasulullah meninggal. Maka Umar yang pertama kali mengatakan tidak, Rasulullah tidak meninggal. Baru kemudian Abu Bakar naik mimbar. Abu Bakar naik mimbar, kemudian membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul." Sesungguhnya Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Kemudian afa in mata au qutila, apakah jika Rasulullah SAW itu meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan meninggalkan agama Islam di belakang punggung kalian. Baru mendengar ayat ini, oh iya, Umar sadar, ternyata benar, kami harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal, Allah sudah kabarkan bahwa Rasulullah suatu saat juga akan meninggal. Ketika Rasulullah sudah meninggal, apakah kalian akan murtad dari agama Allah? Baru kemudian Umar menangis. Ternyata sudah harus berpisah dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para bunda rahimakumullah, ya, sehingga yang Allah kabarkan idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah sudah datang. Dan demikian dalam semua peperangan Rasulullah dan para sahabat selalu diberikan kemenangan. Wal fath, dan diberikan kemenangan. Al fath di sini tafsirnya hanya satu, yaitu Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah menjadi kota Islam di tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Itu kota Makkah dibuka menjadi kota Islam. Ya, di sini ada kisah menarik. Rasulullah SAW itu dari Quraisy, dari kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy kabilah yang paling besar, kabilah yang paling mulia, yang paling dihormati, yang memimpin seluruh masyarakat Arab adalah kabilah Quraisy. Tapi ternyata Muhammad menyerukan sesuatu yang itu ditentang oleh kaumnya. Dan kaumnya sendiri tidak masuk dalam Islam. Maka kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain juga sama, mereka tidak menerima. Lawang Quraisy saja tidak menerima, apalagi kami. Tapi mereka mengatakan, seandainya Muhammad ia pergi ke Madinah, ia berhijrah ke Madinah, kemudian bisa kembali ke Makkah dan bisa memenangkan, bisa menguasai kaumnya, maka sungguh dia benar-benar nabi, kata mereka.
Jadi ternyata ada momen yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Arab semuanya. Momen apa? Kalau Muhammad bisa pulang ke kampungnya, kemudian memenangkan, kemudian menjadikan semuanya masuk di dalam Islam, kami juga akan masuk di dalam Islam karena dia seorang nabi, katanya. Maka benar ketika Rasulullah datang ke Makkah dalam keadaan penduduk Makkah, Quraisy dan semuanya dalam keadaan lemah dibandingkan dengan Islam yang sudah sangat kuat. Iya, maka ketika Rasulullah sampai di Makkah, datanglah manusia berbondong-bondong semua masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk di dalam Islam berbondong-bondong. Inilah Fathu Makkah. Ya, semua kabilah datang. Semua kabilah datang pada Nabi dan masuk di dalam Islam semuanya. Mereka sudah yakin, kalau dulu kami masih ragu-ragu, dulu kami tidak percaya, tapi sekarang Muhammad pulang kembali ke kampungnya dan memerdekakan kampungnya menjadi negeri Islam. Maka semua pun menerima Islam. Masuklah manusia ke dalam Islam afwajan. Apa itu? Berbondong-bondong. Setelah itu perintah Allah yang tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau Allah sudah berikan pertolongan, Allah sudah berikan kemenangan, Allah sudah jadikan semua manusia masuk di dalam Islam, maksudnya manusia yang ada di Arab, jazirah Arab semuanya masuk di dalam Islam, maka itu tandanya Rasulullah sudah segera meninggalkan umatnya. Rasulullah segera wafat. Maka perbanyaklah tasbih, banyakkan mensucikan Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha mengampuni. Tayyib, ini para bunda rahimakumullah yang kita kaji tafsir dari surat An-Nasr di sore yang berbahagia ini, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau Rasulullah saja mau meninggal itu memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, menguatkan diri dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat pada Allah, memperbaiki diri, maka apalagi kita semuanya yang banyak dosa, ya. Kita semuanya yang dulu mungkin masa lalu kurang baik, ya. Maka ayo kita semangat untuk kembali kepada Allah, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertaubat pada Allah, terus kuatkan diri untuk berilmu, demikian amalkan ilmu kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sebab tersebut kita bisa meraih apa? Husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi silakan para bunda, mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Kenapa para nabi Rasul memilih bersama umatnya atau kembali kepada Allah? Iya. Kemudian sebagai umatnya, kenapa langsung bisa-bisanya tanpa pemberitahuan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata ada sisi yang menarik, ya. Ada sisi yang menarik yang tadi Ibu Inayah Jadi Ibu Inayah sebutkan tadi, para nabi ya di antara kemuliaan, di antara kekhususan yang Allah berikan kepada para nabi, Allah kabarkan mereka. Itu bentuk sayangnya Allah kepada para nabi, orang-orang yang paling dicintai Allah, wali-wali Allah, bahkan lebih daripada wali Allah, utusan Allah, ya. Sehingga itu kekhususan nabi, yaitu kekhususan nabi. Ya, yang demikian maka karena kekhususan maka itu tidak ada pada umatnya. Sehingga pada kejadian wafatnya Rasulullah SAW, yang tahu hanya siapa tadi? Ibunda Aisyah, karena Rasulullah meninggal di dalam pangkuannya Aisyah. Rasulullah itu meninggal di pangku Aisyah. Kemudian mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la,
Ya Allah, aku ingin segera kembali kepadamu, Ar-Rafiq, Al-A'la, Zat yang maha mencintai, Zat yang maha membersamai, Zat yang maha tinggi. Setelah itu kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tentu setiap kejadian itu ada hikmahnya. Banyak syariat yang itu khusus untuk Nabi, ya. Banyak syariat yang itu khusus untuk Nabi. Ya, seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau banyak diantaranya zakat mal. Zakat mal itu tidak dihalalkan untuk Nabi dan keluarga. Zakat mal itu tidak boleh untuk Nabi dan keluarganya. Kenapa? Zakat itu harta untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan harta. Sehingga istilahnya harta zakat itu harta kotor, ya. Istilahnya demikian. Karena itu harta yang dikeluarkan untuk membersihkan dari hartanya yang tercampur dengan yang tidak baik. Tapi kalau sudah keluar, ya itu harta yang baik. Tapi yang seperti itu tidak pantas untuk Rasulullah SAW dan keluarganya. Adapun untuk kita, boleh tidak. Kita yang butuh, kita yang fakir miskin, kita yang termasuk 8 golongan, kalau kemudian mendapatkan zakat mal, boleh tidak kita terima? Boleh, itu halalan thayyiban, itu halal, itu baik. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi itu mensucikan harta, mensucikan jiwa, maka itu tidak pantas untuk Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu kekhususan untuk Nabi SAW. Dan masih banyak yang lain. Ya, jadi termasuk tadi, ya, dikhususkan Rasulullah meninggal itu diberikan kabar. Ya, adapun kita ada kabar tidak kalau kita mau meninggal? Tidak ada. Yang ada hanya terus istiqomah di atas agama Allah, sehingga kalau benar-benar Allah panggil, ya dalam keadaan sudah baik, sudah istiqomah. Ya, demikian, Allah Ta'ala a'lam. Jadi, taib, ada lagi para bunda pertanyaan? Yang biasanya di kotak pertanyaan diputarkan tadi hari ini, kayaknya hujan adem, ya. Jadi, untuk sore hari ini kita cukupkan, ya. Demikian apa yang kita kaji pada, ya, bahasan kita di tafsir Ibnu Katsir dalam juz Amma. Dan insya Allah pada tafsir yang berikutnya, surat setelahnya surat Al-Lahab, ya, insya Allah kita kaji. Dan kita selang-seling dengan fikih, ya, dengan fikih wanita atau fikih jual beli. Kita sampai pada fikih jual beli, ya, sehingga kita selang-seling antara tafsir dengan fikih, ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kaji bersama fikih insya Allah. Baik, demikian para bunda rahimakumullah, walhamdulillah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.